Assalamualaikum yang lagi stay at home. Anak-anak, kita kan udah lama sekali libur. Nah, evaluasi yuk. Di rumah itu banyak kita gunakan untuk menggunakan paket datanya buat nonton drama atau ngegame atau buat yang lain. Sudah lama di rumah, apakah satu, hubungan kita dengan orang tua lebih bagus? Apakah kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai siswa? Juga apakah kita sudah lebih baik sebagai anak? Atau di lingkup sosial misalnya. Gini, kita awalin dulu ya nak ya, dari tugas kita di sekolah dulu. Sepanjang kita di rumah, apakah hafalan ayat suci kita bertambah? Apakah juz yang kita baca bertambah? Apakah kita sudah memperbaiki bacaan sholat kita? Kalaupun nanti ibadah di rumah, tarawihnya ya nak ya, wah, disyukurin. Kenapa? Karena kita bisa memperlama bacaan kita, sholat sunnahnya juga semakin banyak, bisa semakin dekat dengan orang tua. Bu, kalau ke masjid gimana? Nah, silahkan kalau yang mau ke masjidnya misalnya melaksanakan tarawih, itu kan? Gimana kalau sholat di masjid? Nggak apa-apa, asal satu kita pilih kemaslahatannya lebih dahulu daripada melaksanakan kebaikannya anak ya. Contohnya begini, kalau kita sholat di masjid lagi musibah corona saat ini, badan kita sehat, kita tidak merasakan apapun, kita tidak merasa virus itu ada di badan kita, ya kita sehat. Tapi bisa saja kita sebagai karier. Kenapa bisa karier? Kalian sehat, datang ke tempat masjid merasa sangat sehat sehingga tidak melakukan protokol kesehatan seperti yang disarankan. Ada orang yang kesehatannya lagi nurun tuh nak. Nah, sel yang tidur di dalam badan kita itu bisa berpindah kepada orang lain. Karena itu ikuti protokol yang udah disarankan, seperti kalau misalnya beribadah agak berjarak, tidak berkerumun terlalu banyak. Karena apa nak? Taat pada peraturan, taat kepada ulil amri, itu sama saja juga ibadah. Terus kita kadang gini nak, lupa, liburnya udah terlalu lama. Aduh, kenapa kita nggak bisa sholat di masjid sih? Kenapa kita nggak bisa bebas dengan tadarus dan lain sebagainya? Lah, nggak sholat, nggak ngapa-ngapain, nggak pernah merasa punya target. Sekarang tiba-tiba kita menjadi sangat pemarah ketika masjid-masjid tidak melaksanakan sholat jamaah. Ayo kita pasang target. Di rumah kita juga punya target. Tadarusnya khatam, terus hafalannya ditambah, gerakan sholatnya semakin bagus. Jadi nanti ketika masuk ke sekolah, ibu agak nagih ya, apakah hafalannya semakin bertambah. Kenapa kok ditagih? Iya dong, kan ibu guru agama Islam, jadi tugasnya memastikan bahwa bacaan-bacaan dan sholat kalian ketika di rumah semakin terlatih. Apalagi kalau di rumah nak, yang biasanya nggak pernah jamaah sama orang tua, jadi jamaah sama orang tua. Yang biasanya tadarusnya tidak ditemenin oleh ayah dan bunda, sekarang ditemenin sama ayah dan bunda. Akhirnya apa? Telinganya mendengarkan kebaikan karena ada tilawahnya. Teman-teman sekitarnya hatinya juga semakin tenang. Karena barang siapa anak kalau dibesarkan dengan Al-Quran, insya Allah punya akhlak yang baik. Selain itu ikhtiar ya nak ya, jangan bergairah melakukan kebajikan, pasrah sama Allahnya didahulukan, tapi ikhtiarnya dilupakan. Jadi meskipun belajarnya di rumah, ngapa-ngapain di rumah, tolong tugas sekolah yang di Google Classroom baik via Kahoot, via Zoom dan lain sebagainya diselesaikan. Dan ada satu lagi, nanti ibu kirim tugas di rumah. Satunya apa? Tugas hafalan surat-surat pendek, terus sholat maktubah. Kalau misalnya bermakmum sama ayah dan ibu, ditulisin bermakmum,
terus sholat tarawih di rumah, dan lain sebagainya. Ibu agak lupa, nanti ibu kirimkan. Dan ketika masuk nanti wajib ditandatangani oleh orang tua. Diketahui ya nak ya, bahwa kita sama-sama saling mengontrol. Jangan menghabiskan paket data untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, membuang waktu tidak bermanfaat karena seolah-olah libur, badannya libur, otaknya libur, kemudian kita lupa akan target kita. Karena ketika kalian nanti masuk, kalian sudah nambah kelas. Nah, jadi tambah kelas, tambah kecerdasannya, tambah kebijakannya. Jangan tambah kelas, tambah tua aja. Jangan sampai kita disegani gara-gara umur kita tetapi ilmunya berkurang. Nanti akan malu. Jadi selamat menambah ilmu di rumah ya. Jaga diri baik-baik, jaga diri dan jaga keluarga. Itu lebih penting daripada keegoisan kita ya nak ya. Taat aturan adalah bagian dari ibadah. Oke? Salam sayang dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.